Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. Taib, segala puji hanya milik Allah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan serta penjelasan dari kitab Syarhul Usulis Salasah yang syarahnya ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian matan atau isi kitabnya ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah membacakan syarah dari perkataan penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ketika beliau menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Ini yang terakhir ya. Kemudian kita masuk ya kepada pembahasan yang selanjutnya. Man yurid an yaqra, ya, siapa yang mau membaca? Antum akhi, tafadhal ya. Antum baca ya dari awal, fa arkanul islami khamsatun, ya, syahadatu alla, dari sini ya baca matannya sampai kepada wa hajji baitillahil haram ya. Kemudian setelah itu antum baca ini ya keterangan, antum bacakan dalil ya dulu dari Syekh ya, kemudian baru setelah itu dijelaskan dibaca syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Fadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. يا فدليل الشهادة فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خلاصنا يكفيك. Ya, kita kembali ya mengulang dari yang telah kita jelaskan sedikit pada pertemuan yang lalu. Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain, beliau mengatakan fa arkanul islami khamsatun, maka rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah,
dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa iqamus salah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaumu ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajju baitillahil harami, kemudian berhaji ke rumah Allah yang mulia, yakni ke Ka'bah, ke kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau membawakan dalil tentang syahadat ini. Kenapa seorang itu harus bersyahadat, ya? Tadi di syarah telah dijelaskan oleh Imam Syekh Ibnu Utsaimin tentang dalil, ya, rukun Islam itu berdasarkan hadis, ya, dari Ibnu Umar, yang mana hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Muslim, ya, tentang bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun, kemudian kelima-kelimanya dijelaskan dalam hadis itu secara terperinci. Kemudian beliau menjelaskan dalil persaksian. Kenapa seorang itu harus bersaksi, gitu. Kenapa seorang itu harus bersyahadat, ya. Maka beliau bawakan dalil dari surah Ali Imran ayat yang ke-18. Fadalilus syahadati qauluhu ta'ala, dan dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallah, Allah telah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, yakni kecuali Allah. Wal malaikatu, ini sebagai fa'il juga, wal malaikah di sini sebagai pelaku. Karena huruf waw di sini ma'tuf kepada Allah, ya. Dia huruf ataf, ya, kata sambung. Wal malaikatu, dan juga para malaikat turut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Qaiman bil qist, mereka konsekuen, ya, mereka berdiri mempersaksikan itu dengan suatu hal yang adil, dengan kebenaran, dengan keadilan. Bil qisti ay bil adli, dengan keadilan. Bahwasanya tauhid itu adalah keadilan, gitu. Lawan dari adil apa, zalim. Kenal adil itu adalah wad'u syai'i fi mawdi'ihi, atau dengan istilah lain, adil itu adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu yang adil. Jadi ketika orang mentauhidkan Allah, dia sudah menempatkan sesuatu, menempatkan hak Allah sesuai pada mustahiknya, pada orang yang berhak itu, yakni Allah. Jadi kesyirikan, kekufuran, nah, ini semua adalah kezaliman. Bahkan syirik itu adalah inna syirka la zulmun azim. Bahkan syirik itu kata Allah adalah kezaliman yang paling besar, gitu. Zina zalim, mencuri zalim. Namun yang paling besar dari umat Islam, gitu. Kemudian wa inna makanata, dan sesungguhnya kanata, kedua rukun itu, yakni syahadat, kedua syahadat itu, yakni syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasulullah, ruknan wahidan, adalah satu rukun yang satu, artinya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ma'annahuma min syaqqaini, ya, bersamaan sesungguhnya keduanya, antara syahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah, min syaqqaini, adalah berasal dari dua hal yang satu, ya. Syaqiq itu artinya kandung, ya, saudara kandung lah, gitu, ya, dua sisi yang sama, gitu. Li'annal ibadati tambani ala tahqiqihima ma'an, karena ibadah dibangun di atas realisasi kedua rukun itu bersamaan. Artinya sebuah ibadah tidak akan bisa dibangun, sebuah ibadah tidak akan bisa diterima oleh Allah kalau seandainya keyakinannya tidak bersandar kepada kedua rukun tauhid ini atau rukun Islam ini, ya. Mentauhidkan Allah, kemudian meyakini Rasulullah, mengimani risalah kenabian kerasulan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun banyak ibadah orang, ya, kalau dia tidak percaya Rasul sebagai nabi yang terakhir, atau dia tidak percaya Allah adalah zat yang Maha Esa, dia tidak percaya lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, kalau dia tidak percaya ini, maka
dia tidak akan bermanfaat ibadah yang dia lakukan. Percuma infak yang banyak, donasi sosial yang banyak, humanity yang banyak, tidak bermanfaat ya. Kalau tidak dibangun di atas tauhid. Maka keyakinan umat Islam, keyakinan Islam ya, orang-orang yang bersedekah, berimpak ya, apalah namanya donasi, ibadah sosial, apabila tidak dibangun di atas akidah, maka sia-sia. Beda dengan pemahaman orang liberal. Orang liberal kan tidak lihat akidahnya. Kalau Islam enggak, akidah nomor satu, keyakinan nomor satu. Orang liberal enggak. Ya, mau akidah apa saja, yang penting kita adalah humanism ya, paham manusia gitu. Ujung-ujungnya mentuhankan manusia. Semua harus datang dari manusia. Kekuasaan manusia yang buat, undang-undang juga manusia yang buat, ya kan? Tidak bisa diterapkan hukum Allah. Ya, ini orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah dicap dengan cap-capan yang jauh, radikal lah, inilah, fundamental lah, banyaklah istilah-istilah orang liberal untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri. Dan ini adalah agenda ya, agenda mereka ini, agenda iblis memang itu ya. Iya, untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan kita dari Al-Quran. Al-Quran itu dusturuna, Al-Quran itu adalah pandangan hidup kita. Ya, meskipun orang bilang radikal, terserah ya, karena dia di alam akhirat nanti ya, itu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kau amalkan dari Al-Quran gitu. Ini jangankan ngamal Al-Quran sekarang ya, baca aja banyak nggak bisa. Sangat miris Pak ya, sangat miris. Padahal menuntut ilmu itu wajib. Jadi belajar agama ini bukan kewajiban Pak Ustadz, bukan kewajiban Pak Kiai. Namun kewajiban menuntut agama ini adalah kewajiban seluruh mukallaf, seluruh orang yang sudah dibebankan beban syariat. Ya, kalau dia sudah wajib sholat, wajib belajar ilmu agama. Ya kan, wajib belajar ilmu tentang sholat, ilmu yang wajib untuk diamalkan. Fala tuqbalul ibadatu, dan tidaklah akan diterima sebuah ibadah illa bil ikhlasi lillahi, kecuali dengan ikhlas karena Allah. Itulah tauhid. Ikhlas ini adalah buah dari tauhid ya. Azza wa jalla wa huwa ma tatadammanuhu, dan ikhlas itulah yang dikandung oleh apa? Oleh syahadatu, oleh persaksian alla ilaha illallah wattiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas itu yang dikandung oleh syahadat itu, persaksian kepada ketauhidan kepada Allah, persaksian untuk mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti syariatnya, meyakini Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir, Rasul yang menyempurnakan agama para nabi dan rasul sebelum beliau. Wa huwa ma tatadammanuhu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah SAW. Dan ikhlas itulah yang juga yang terkandung pada kesaksian kita anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan saya ikhlas Pak ya, namun dia nggak yakin kepada Rasulullah, nggak ikhlas itu ya, itu mungkin rela. Kan kita bedakan ikhlas dengan rela. Mungkin rela, beda ikhlas dengan rela. Ikhlas itu adalah seseorang beribadah karena Allah dan mengikuti Rasulullah dan meyakini Rasulullah sebagai satu-satunya ikutan yang harus diikuti, salah satu ya, satu-satunya nabi yang terakhir ya, yang harus diikuti dalam beragama. Jadi kita harus meyakini Rasulullah adalah ikutan kita dalam beragama. Jadi barometer kita beragama ya, tolak ukur kita beragama, standarisasi kita beragama adalah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Kemudian apa yang diamalkan oleh para sahabat beliau. Karena para sahabat beliau lah orang yang paling benar gitu dalam mencontohkan Rasulullah gitu ya. Ya, dalam mengungkapkan bagaimana cara Rasulullah dalam beribadah. Para sahabatlah yang paling hebat. Kenapa? Karena para sahabat hidup semasa dengan Nabi. Karena para sahabat lihat Nabi langsung. Kalau Imam Suyuti ya, memang banyak ilmu beliau, tapi nggak sehebat sahabat karena nggak ketemu dengan Rasulullah. Ya,
masih terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman terkadang pemikiran sendiri berbeda dengan para sahabat gitu. Ya. Maka bagaimana kita sekarang menilai? Ya, kita menilai ulama itu yang kita ambil itu adalah ya ulama yang betul-betul ya dalam kitab-kitab mereka selalu membawa asal-asal para sahabat, menjadikan para sahabat dia sebagai standarisasi mereka beragama. Ya, seperti itu. Tidak menjadikan ahli filsafat ya filsuf ya sebagai contoh dalam beragama. Gitu. Ini hadirin dan yang dimuliakan Allah. Dan para salaf, para ahlul hadis, ya ulama hadis, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah dan para sahabat gitu. Makanya kalau kita baca buku-buku ulama ahlul hadis seperti kitabnya Imam Al-Bukhari, lihatlah Al-Quran, hadis, kemudian perkataan para salaf, para sahabat tabi'in ya, dan murid-muridnya tabi'in ya. Ini seperti itu terus manhaj mereka, metodologi mereka dalam menyampaikan agama. Tidak ada dia bawakan perkataan ya filsuf ya, nggak ada. Ya, lihatlah ulama ahli hadis yang lain. Imam Ahmad, coba. Imam Syafi'i, ya mereka adalah ulama Islam ya, yang mana mereka betul-betul ya mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan bermanhajkan kepada manhajnya para sahabat. Baik, lanjut lagi. Qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang mana itu? Yang mana itu lagi? Fil ayatil karimatiyah. Itu baca dulu ya. Qala syarihu rahimahullah ya. Ulang dulu. Rahimahullah ta'ala. Naam. Fil ayatil karimati syahadatullahi bi nafsihi bi annahu la ilaha illa huwa. Naam. Wa syahadatul malaikati wa syahadatu ahli ilmi bidzalika wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay al-'adla Adli ay al-'adli thumma qarrara dzalika biqawlihi la ilaha illa huwal 'azizul hakim. Naam, ya yakfik ya. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala akan menjelaskan kepada kita tentang dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, yaitu surah Al-Imran ayat yang berapa? Yang ke-18. Qala syarihu rahimahullah fil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini gitu. Syahadatullahi li nafsi, terdapat persaksian Allah terhadap dirinya. Bagaimana? Bi annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Dia, yakni kecuali Allah. Wa syahadatul malaikati, dan dalam ayat ini juga terdapat persaksian para malaikat gitu. Terhadap apa? Terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kalimat tauhid ya. Wa syahadatu ahli ilmi, dan persaksian para ulama, para ahli ilmu ya. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ya, ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan bahwasanya dalam ayat ini terdapat keutamaan ahlul ilm, yang mana persaksian mereka dan juga persaksian malaikat digandengkan dalam satu kalimat ya, dengan persaksian Allah. Allah tidak akan mungkin menggandengkan persaksiannya dengan sesuatu yang remeh. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ahlul ilm ya, menunjukkan tingginya, mulianya orang yang berilmu agama. Orang yang berilmu agama lah yang paham terhadap persaksian terhadap kalimat tauhid. Kalau ilmu kedokteran belum tahu ya. Iya. Orang yang memahami tauhid ya, orang yang memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan tingginya kedudukan mereka.
Wa syahadatu ahli ilmi, dan persaksian orang yang berilmu bizalika terhadap hal itu, yakni terhadap tauhid kepada Allah. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ya berdiri, ini maksudnya konsisten dengan keadilan, pertengahan, yaitu keadilan. Summa qarrara dzalika, kemudian Allah menetapkan hal itu, yakni ketauhidannya gitu. Allah telah menetapkan tauhidnya. Allah sendiri yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang bersaksi bahwasanya Allah itu ya adalah zat yang satu, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Beliau. Allah sendiri yang bersaksi gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan luar biasanya tauhid itu. Allah sendiri yang bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri ini. Coba kalau kita tadabburi ayat ini, kita renungi, ya luar biasa, Pak. Luar biasa ikhwas sekalian bagaimana tauhid itu. Jadi dalam perkara tauhid ini Allah sendiri yang bersaksi gitu, Pak. Kalau yang bersaksi itu kita, mungkin ya kadang orang nggak percaya gitu. Siapa sebulan itu? Ini Allah yang bersaksi, kenapa nggak percaya lagi? Makanya orang yang berbuat syirik, yang tidak percaya akan ketauhidan Allah, itu orang yang paling zalim gitu. Karena yang mempersaksikan akan adanya tauhid ini, akan esanya Allah ini adalah Allah sendiri gitu. Zat yang maha benar, ya kan? Yang jauh nggak mungkin ya. Yang jauh dari kata bohong itu, kalau ada orang bilang Allah bohong, kafir itu Pak ya. Nauzubillahi min zalik. Karena Allah adalah zat yang maha jujur gitu. Maha adil gitu. Allah sendiri yang bersaksi. Ya kan? Apa yang disaksikan oleh Allah? Tauhid ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perkara tauhid ini bukan perkara sepele ini, Pak. Ini adalah perkara yang paling agung. Salat bagus, Masya Allah. Namun tauhid paling bagus. Karena nomor satu dalam rukun Islam. Dan nomor satu pula dalam rukun iman. Al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah? Termasuk dalamnya beriman akan keesaan Allah. Ini luar biasanya tauhid ya. Tauhid sudah masuk waktu hari. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita membahas kitab Syarah Al-Usul Salasah ini. Kalau seandainya masih ada umur yang panjang, insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.